Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proposal PKM dalam bidang kewirausahaan yang telah kami buat dengan judul pembuatan minyak kelapa murni menggunakan metode pendiaman. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri, Syifa Salsa Hanifah dan Salma Nabila. Untuk topik pembahasan yang akan kami bahas, ada pendahuluan, gambaran umum usaha, metode pelaksanaan, serta biaya dan jadwal kegiatan. Apa itu minyak kelapa murni? Minyak kelapa murni atau lebih dikenal dengan virgin coconut oil atau VCO, merupakan salah satu varian dari proses produksi minyak kelapa yang bertujuan untuk menghasilkan produk dengan kadar air rendah dan asam lemak bebas yang terang, wangi, dan bertahan lama. Apa manfaat VCO? VCO berfungsi untuk membantu dan mempercepat regenerasi kulit dalam membentuk kulit baru yang lebih sehat dan cerah. Mengandung vitamin E dan K yang dapat menyuburkan rambut dan melembabkan kulit kepala. Tujuan dibuatnya minyak kelapa murni ini dengan metode pendiaman dan penyaringan berlapis agar menghasilkan VCO yang jernih, tidak tengik, dan tahan lama. Pemanfaatan buah kelapa akan memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi bila diolah menjadi minyak kelapa murni. Salah satu pembuatan minyak kelapa murni adalah dengan metode pendiaman dan penyaringan berlapis dengan pemanfaatan alat-alat sederhana. Untuk gambaran usaha umum, yang pertama ada analisis peluang usaha, yaitu pembuatan minyak kelapa murni atau VCO menggunakan metode pendiaman dengan bentuk produk usaha mandiri. Untuk keunggulan produk itu sendiri, yaitu menjaga hidrasi kulit. Target yang dituju ada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung dan masyarakat umum. Yang kedua ada analisis pesaing. Pesaing bisnis bagi program ini terletak pada harga dan metode pembuatan. Karena VCO yang beredar di pasaran lebih mahal dari produk kami, dan produk kami menggunakan metode yang tidak menambahkan bahan tambahan apapun. Yang ketiga ada analisis lingkungan usaha. Untuk persaingan, manfaat dari VCO dan sesuai kreativitas yang tinggi akan menghasilkan daya saing yang tinggi. Untuk peluang, produk yang bermanfaat untuk memelihara kesehatan tubuh dan kemajuan teknologi, yaitu kegiatan pengembangan distribusi dan promosi produk ini dapat memanfaatkan perkembangan internal sebagai bahan penunjang. Untuk analisa pemasaran, ada strategi. Untuk pemasaran yang akan kami laksanakan, lebih memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook. Melalui media sosial kami memasarkan produk ini melalui Instagram dan Facebook. Selain mudah dan praktis, penggunaan media sosial sebagai lapak iklan lebih menjanjikan karena telah banyak masyarakat yang memiliki akun media sosial, sehingga peluang konsumen untuk melihat produk akan jauh lebih besar. Untuk analisa pemasaran, kelemahannya akan banyak pesaing dengan produk yang sama. Banyak sekali kekurangan dari mulai produk yang tidak terlalu menarik, tingkat pembuatan yang harus teliti, serta target pasar yang tidak terlalu pasti. Yang kelima ada perhitungan ekonomi. Pada perhitungan ekonomi ada biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya bahan yang tidak menentu sesuai kebutuhan. Untuk bahan baku yang tidak Untuk bahan baku yang digunakan ada kelapa tua dan kering, kapas kosmetik, kertas saring, botol plastik flip top, dan ada transportasi. Total yang total biaya sebanyak 390.000 rupiah. Yang kedua ada biaya tetap. Biaya tetap terdiri dari biaya tenaga kerja.
Eh, di sini menggunakan tenaga 2 orang saja dengan total 200.000. Yang ketiga ada total biaya. Total biaya terdiri biaya variabel ditambah biaya tetap, yaitu Rp390.000 ditambah 200.000 dengan total Rp590.000. Yang keempat ada perhitungan omset. Yang pertama ada botol flip top yang kami gunakan, yaitu ada 30 mili dengan harga dengan jumlah 30 piece sebanyak 30.000, yaitu 900.000. Botol flip top 60 mili sebanyak 30 piece menjadi 1.650.000 dengan total omset 2.550.000. Yang kelima ada penghasilan kotor dan penghasilan bersih. Untuk penghasilan kotor terdiri dari total omset dikurangi biaya tetap, yaitu 2.550.000 dikurang 200.000 menjadi 2.350.000. Untuk penghasilan bersih ada total omset dikurang biaya tetap dan dikurang biaya variabel, yaitu 2.550.000 dikurang 200.000 dikurang 390.000 menjadi 1.950.000, yang artinya menutup modal yang telah kami sebutkan sebelumnya. Untuk metode pelaksanaan akan dibacakan oleh Salma Nabila. Selanjutnya pelaksanaan. Alat sama digunakan untuk alat terdiri dari botol plastik, kain, plastik, karet gelang, kertas garing, parutan kelapa, pisau, dan plastik. Untuk bahan ada air dan kelapa tua kering. Ini ada proses pembuatan. Nah, yang pertama, kelapa tua dan kering diparut terlebih dahulu, ditambahkan air bersih sampai kelapa muda diperas, pasir campuran parutan kelapa dan air didiamkan sampai hingga terbentuk lapisan kanil atau santan kental. Kemudian lapisan santan kanil dipisahkan dengan air untuk didiamkan minimal 8 jam dan maksimal 24 jam. Dan kanil yang telah didiamkan selama lebih dari 8 jam akan menghasilkan 3 lapis, yaitu lapisan blondo atau protein, minyak, dan lapisan minyak di ringan berlapis menggunakan kertas saring dan kemudian penyaringan dilakukan sebanyak sampai menghasilkan minyak yang jernih. Lalu penyaringan pertama dilakukan dengan kosmetik 1 lapis. Hasil saringan pertama menggunakan selapis kertas saring. Kemudian hasil saringan disaring kembali menggunakan 2 lapis kertas saring. Selanjutnya penyaringan dilakukan sampai 7 kali. Penyaringan terakhir menggunakan kertas saring. Nah, selanjutnya ada proses pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk segmentasi, targeting, positioning, sama strategi pemasaran. Nah, untuk segmentasi sasaran usaha ini adalah masyarakat pengguna sosial media. Untuk targetingnya, target market usaha adalah usia dari usia 20 tahun sampai 50 tahun. Positioningnya usaha untuk mengurangi perubahan kimia pada kulit. Strategi pemasaran yaitu penyebaran informasi secara langsung, penyebaran informasi secara tidak langsung, dan membuat pengemasan. Next. Nah, yang kedua itu ada harga.
Masing-masing harga produk kami adalah dengan isian 30 ml seharga 30.000 dan isian 60 ml seharga 55.000. Lokasi usahanya tuh direncanakan produksi di daerah Panyilekan, Bandung. Kemudian promosi. Promosi itu dibagi menjadi 4. Pertama itu membuat logo brand, yang kedua membuat brosur, yang ketiga flash, yang keempat sosialisasi kepada warga. Next. Nah, selanjutnya ada biaya dan jadwal kegiatan. Next. Yang pertama itu ada anggaran biaya. Dan biayanya tuh terdiri dari pelaratan penunjang seharga 224.500. Yang kedua ada bahan habis pakai seharga 275.000. Yang ketiga ada perjalanan seharga 100.000. Dan yang keempat itu ada peralatan lain-lain kurang lebih dari 460.000. Jadi total anggaran biayanya sekitar 1.959.000 rupiah. Ada jadwal kegiatan. Rencana kegiatan yang pertama itu pengumpulan bahan dilakukan pada bulan ke-1, yang kedua dengan bahan dilakukan pada bulan kedua dan ketiga, ada proses pembuatan dilakukan pada bulan kedua, yang keempat ada pengemasan dan dilakukan pada bulan kedua, ketiga, dan keempat. Yang kelima ada pembuatan laporan pada bulan keempat. Dan yang terakhir ada pemaparan hasil produk dilakukan pada bulan keempat. Nah, kemudian ada rincian anggaran pelaratan penunjang produksi. Yang pertama, botol plastik, corong plastik, kain, kapas kosmetik, karet gelas, kertas saring, parutan kelapa, kiloan, dan total anggaran penunjang produksi sekitar 224.500. Nah, ada biaya habis pakai. Yang pertama itu ada material yang kami gunakan terdiri dari air mineral, kemudian ada kelapa tua dan kering, banyak 30 piece yang diperlukan dan Baik, untuk anggaran perjalanan, yaitu untuk transportasi ke pasar, tempat produksi, dan pulsa sebanyak 1 juta rupiah. Untuk anggaran lainnya, ada pembuatan brosur, stiker label, dan lain-lain. Untuk total anggaran lain-lain sebanyak 460.000 dan total keseluruhan sebanyak 1.959.500. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.